Kali ini kita masuk ke dalam step 42. Setelah sebelumnya kita membuat Get Photo App sampai dengan membuat home, kali ini kita diminta untuk membuat elemen button yang bisa digunakan untuk membuat sebuah tombol untuk mengklik jika form ini terisi. Button elemen itu bisa kita tambahkan dengan teks submit di bawah elemen input. Secara default atau secara standar, tombol yang kita klik itu menuju ke form yang spesifik atau alamat URL yang spesifik yang ada di dalam attribute action. Sekarang kita coba untuk membuat buttonnya dulu. Ini bisa kita ketikkan submit. Kemudian kita buat action. Actionnya pagar saja. Dan buat tombol submit nya the next challenge. Nah, walaupun kita sudah menambahkan button di bawah teks input, itu akan tampil di page selanjutnya. Karena di antara input dan button elemen itu disebut dengan inline element yang tidak akan tampil di baris berikutnya. Tombol yang kita buat akan mensubmit form yang kita isikan secara standar atau default. Kita bisa menambahkan atribut type dengan isian submit di dalam button untuk membuat form ini jelas bahwa yang diisikan itu akan disubmit melalui tombol. Kita masukkan type-nya. Oke, selanjutnya. Oke, di step 44 kita bisa membuat radio buttons untuk pertanyaan yang bisa kita pilih salah satu jawaban yang benar di antara banyak pilihan. Ini isiannya itu mirip seperti kuesioner ABCD. Cara membuatnya, kita bisa membuat atribut input dengan type-nya radio. Kita harus ingat bahwa input elemen adalah elemen void yang tidak memerlukan tag penutup. Sebelum teks input, tambahkan sebuah radio button dengan pilihan indoor. Nah, jadi munculnya seperti ini ya. Jadi dia seperti pilihan ABCD kalau biasanya teman-teman melihat sebuah web yang berisi kuis atau exam itu ada pilihannya itu menggunakan radio button. Next. Jadi elemen label ini digunakan untuk mengkaitkan teks input dengan elemen input itu sendiri. Ini berguna biasanya untuk penggunaan teknologi screen readers. Misalnya kalau teman-teman melihat ada teks seperti ini, lalu di webnya itu menggunakan pemindai suara, itu dia bisa terbaca tulisan-tulisan. Cara membuatnya, kita bisa membuat teks elemen label di dalam elemen input. Step selanjutnya, atribut ID itu berfungsi untuk mengidentifikasi HTML elemen. Dan setiap atribut
ID itu nilainya harus unik dan tidak boleh sama dengan isi ID yang lain di dalam satu page halaman web kita. Contoh, untuk pembuatan ID kita tinggal masukkan atribut ID dengan isian ID yang ingin kita buat. Di sini kita diminta untuk membuat ID atribut dengan value atau isian indoor di radio buttonnya. Dan ketika elemen ini memiliki banyak atribut, urutan atribut itu tidak diperlukan. Kita tambahkan ID indoor. Ini juga. Kita diminta untuk membuat radio button lagi di bawah label dengan isian outdoor dengan label teks. Kita diminta untuk membuat button atau tombol dengan sebuah atribut ID dengan isian outdoor. Label, kemudian input dengan ID-nya adalah outdoor dengan tipenya radio button dan namanya adalah outdoor. Kemudian kita tutup tagnya. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi di sini ada dua ya. Ini catatan untuk radio button yang kita buat sebelumnya itu bisa dipilih dalam waktu yang bersamaan dan dua-duanya itu bisa terpilih gitu dalam waktu yang bersamaan. Untuk membuat hanya satu yang bisa dipilih secara otomatis, kita harus membuat sebuah atribut name dengan value yang sama. Contohnya untuk radio button dengan atributnya sama seperti ini. Kita diminta untuk menambahkan atribut name dengan isian indoor outdoor. Jadi hanya bisa terpilih satu ya. Pilih salah satu saja. Coba submit. Di step selanjutnya, jika kita milih indoor radio button dan submit formnya, data form itu isiannya adalah berdasarkan nama dan value-nya. Selama radio button kita tidak memiliki atribut value, data form akan terinput atau terisi dengan indoor outdoor on. Dan itu tidak terlalu berguna ketika kita memiliki banyak tombol. Kita bisa menambahkan atribut value di antara radio button. Untuk membuatnya kita perlu men-set value atribut di value yang sama dengan ID atribut. Kita buat lagi di sini value dengan isi yang sama dengan atribut ID. Indoor. Jadi untuk value ini adalah isian atau data yang akan dikirimkan ketika kita mengklik submit. Maka kita perlu meng-set value-nya. Untuk form data name indoor outdoor itu tidak terlalu berguna untuk kita gunakan di dalam multiple button. Jadi nilai yang dikirimkan adalah nilai yang ada di dalam value ini. Selanjutnya ada field set. Field set elemen digunakan untuk membuat sebuah grup input yang sama dengan label yang sama di dalam home web. Field set elemen adalah block level elemen yang berarti mereka bisa tampil dalam satu baris. Field set ini jika
masukkan di dalam radio button yang sudah kita buat. Jadi kita perlu membuat file set untuk kedua radio button ini. Jadi untuk radio buttonnya sudah masuk dalam satu grup atau satu outline menggunakan field set. Selanjutnya di step 51 ada elemen legend yang merupakan caption atau keterangan konten yang ada di field set. Jadi dia akan muncul di sini untuk menyertakan keterangan di dalam field set yang kita buat. Kita tambahkan elemen legend dengan teks is your cat an indoor or outdoor cat. Di step 52 selanjutnya kita perlu menambahkan form input baru dan menambahkan field set elemen lain di bawah field set elemen yang sudah kita buat. Kita tambahkan elemen legend dengan teks what's your cat's personality di dalam field set elemen. Dan di step 56 ada cara lain untuk mengkaitkan elemen input dengan teks yang ada di dalam elemen itu sendiri. Kita bisa membuat sebuah elemen label bersarang dan menambahkan sebuah atribut for dengan value atau isian nilai yang sama dengan input ID-nya. Di sini ada contohnya untuk input ID breakfast, tipe radio. Kemudian di sini dia untuk menambahkan label elemen yang dikaitkan dengan elemen inputnya dengan mengisikan for-nya berupa value yang sama dengan ID input. Di step ini kita diminta untuk membuat sebuah label untuk checkbox yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita buat lagi sebuah label for dan isian yang sama dengan ID yaitu login. Kemudian tag penutupnya label. Ini kita cek sampai step ini dulu. Selanjutnya untuk step 57 hingga selesai pembuatan cat photo app ini di Report Cam akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.